Pemirsa, dalam persidangan pemeriksaan saksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua banyak drama terjadi. Saat giliran kesaksian dari asisten rumah tangga Ferdy Sambo, yakni Susi, hakim sempat naik pitam karena saksi dinilai berbelit-belit dan terkesan berbohong. Bahkan kesaksian Susi sempat dibantah terdakwa Richard Eliezer. Terlalu banyak bohong. Gimana, saudara ini. Pakai apa bawahannya? Saya ingat ibu pakai kaos pendek, celana panjang kain. Pakai celana panjang kain. Siapa? Kapan saudara bisa meraba kalau tubuhnya kakinya dingin? Saya pegang ininya. Tadi katanya pegang kakinya. Telapak kakinya aja. Kenapa saudara tiba-tiba memegang telapak? Ya saya khawatir gitu kan. Emang di telapak saudara tahu apa? Kalau udah dipegang telapak tahu dari mana? Saya pegang gini, ibu kenapa? Bukan gini loh, kenapa saya bingung bertanya begitu? Karena saudara cepat sekali mengatakan tangan dan kakinya dingin. Tahu dari mana? Soalnya saya megang. Oke, setelah saudara peluk, Siap. apa yang disampaikan saudara Putri? Enggak ada. Tidak ada. Tadi saudara ngomong katanya Sementara itu suami Susi, asisten rumah tangga Ferdy Sambo, berharap istrinya jujur saat di persidangan dan berharap Susi tidak tersangkut kasus hukum dan bisa segera pulang kumpul bersama keluarga lagi. Di tengah-tengah aktivitasnya sebagai penebang pohon, Kujaini Tamsir, yang merupakan suami Susi, asisten rumah tangga Ferdy Sambo, mengaku sedih karena istrinya menjadi saksi dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Kujaini khawatir istrinya bisa tersangkut kasus hukum seiring munculnya wacana pelaporan oleh pengacara korban Yosua Huta Barat terkait kesaksian istrinya yang dirasa bohong oleh hakim. Kujaini sangat berharap istrinya jujur dan tidak takut untuk mengungkapkan semuanya. Ya kalau saya itu ngomong ya jangan bohong, orang itu nggak usah bohong, apa adanya yang jujur. Orang jujur itu penting ya kan. Kalau orang nggak jujur ya hancur lah. Karena tinggal siapa yang terlibat ngomong aja, nggak usah takut ya kan. Kan ada hukum ya kan kayak gitu. Harapan saya kayak gitu, tak suruh jujur aja jujur. Nggak usah takut sama siapa-siapa, nggak usah belain siapa-siapa, bela anak lah, keluarga kan gitu. Karena dia dari rumah itu niatnya bekerja. Hari ini sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat kembali digelar. Sidang menghadirkan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yakni keluarga dari Brigadir Yosua. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami narasumber yang sudah hadir di studio, mantan Hakim Agung periode 2011-2018 Profesor Gayus Lumbun. Selamat petang, Prof. Ya, selamat petang. Prof, kalau misalnya Prof lihat dari persidangan hari ini, terdakwa Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal menghadirkan keluarga dari Brigadir Yosua. Nampak di situ ibu dari Yosua ini emosional saat berbicara dengan Kuat Ma'ruf. Pak Gayus, Prof sebagai yang pernah bertugas sebagai hakim melihat interaksi antara saksi dengan terdakwa seperti apa, Pak? Ya, itu sangat memenuhi semua unsur emosional ya, karena diberitakan seringkali bahwa Kuat Ma'ruf ini kan menyimpan senjata, pisau, untuk dipersiapkan membunuh. Andai kata kesempatan itu ada. Nah ini memang spesifik saksi satu ini, dia sudah merupakan bagian dari percobaan pembunuhan berencana. Tidak terkait dengan terdakwa utamanya, dia sendiri sudah tersangkut itu karena dia mempersiapkan diri dengan pisau. Nah ini satu hal. Kemudian tentu keluarga itu merasakan dan dia ingin tahu sebenarnya. Dari kemarin itu saya perhatikan keluarga korban ini sangat mengharapkan, ingin tahu apa motifnya sebenarnya kalau ingin membunuh anaknya itu apa, kesalahan anaknya setimpal dengan harus dibunuh. Dari kemarin itu ditanyakan. Ini baik sekali banyak pihak yang ada dua pihak terdakwa yang saksi untuk meminta
maaf, saya mencium berlutut dan sebagainya, meminta maaf. Nah, tapi kan kalau bagi saya ukuran maaf itu tentu ada. Maaf dalam bentuk seperti apa? Kalau maaf untuk jujur menjelaskan, itu maaf berkaitan dengan perkara ini. Nah, pernyataan maaf yang sifatnya menyesal di kasus lain, misalnya di tipikor, tidak pidana korupsi, itu yang disebut penyesalan dengan maaf itu mengembalikan hasil korupsinya, itu ukurannya. Kalau tipikor memotong sel-sel jaringannya, itu bentuk-bentuk maaf yang wujudnya adalah penyesalan. Nah, jadi mesti ada jelas maaf itu apa, maaf atau ampun. Nah, itu juga berbeda. Kalau maaf itu kepada orang yang sudah tidak punya kesempatan untuk membalas. Tapi kalau minta ampun itu masih ada kekhawatiran bahwa yang diperbuat salah itu akan bisa membalas. Itu pemikiran banyak ahli mengatakan perbedaan maaf dan ampun. Nah, tapi saya lebih fokus kepada apa sih bentuk maafnya. Kalau bentuk maaf yang tulus, tentu dia akan menceritakan, terutama pertanyaan sangat mendasar kemarin, kenapa anak saya sampai dibunuh, salah apa dia? Itu penting sekali bagi saya untuk dijawab dalam bentuk maaf tadi. Baik, selama persidangan beberapa hari ini dengan Sambo dan Putri, kemudian Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Maruf, kelima terdakwa ini dengan menghadirkan keluarga dari Joshua. Pak Gayus melihatnya seperti apa? Kalau Eliezer terlihat pada saat dia meminta maaf kemudian berlutut di hadapan orang tuanya, itu nampak ada emosi. Bagi saya juga belum memenuhi unsur maaf, bentuk maafnya. Karakteristiknya apa maaf itu? Maaf itu harus menjawab pertanyaan mendasar dari keluarga ini sebagai korban atau saksi korban, saksi paling menderita. Kenapa anak saya sampai dibunuh? Itu pertanyaannya. Nah, kalau maaf sih dia satu kesadaran, satu pengakuan yang betul-betul menyesal. Itu harus memenuhi unsur maaf itu. Kalau bagi pandangan saya, andai kata saya termasuk yang memutus perkara ini, saya akan desak. Untuk maafnya apa ini? Baik, Pak Gayus, jadi Anda melihat para terdakwa ini meminta maaf memang sedang ingin mendapatkan simpati lagi dari publik atau? Ya, tapi bagi si publik yang bisa berpikir dengan jernih, tentu orang kalau hanya sekedar minta maaf, say sorry misalnya, itu kan bisa juga forgive untuk maaf itu dan forget, forgive and forget. Kalau dia tahu motif maafnya apa, yes, oke. Forgive and forget. Tapi kalau dia hanya minta maaf yang tidak jelas, apa maafnya, kan sering orang tanya, maafnya apa ini? Kan begitu kan? Apa enggak maaf? Yes, oke, forget. Enggak mungkin. Nah, kalau tujuannya menyesal, kemudian dia meminta dengan tulus kepada korban, tentu memenuhi harapan korban. Kalau dia perbuatan korupsi mengembalikan hasil, atau itu memang seperti itu pandangan kami ya. Saya pikir saya berpandangan seperti itu. Kalau dia teroris memotong jaringan, itu bentuk-bentuk pengakuan dan penyesalan. Dan ini hanya meminta maaf tanpa mengatakan apa penyesalannya. Ya, dan itu sebenarnya perlu ditanya. Maaf kamu ini apa? Sebenarnya kan begitu. Hakim juga berhak nanya itu. Punya kesempatan nanya. Maafnya bentuk kan beda-beda. Maafnya yang ini maaf apa? Yang cuma maaf ya karena emosi misalnya. Apa emosi itu dengan maaf selesaikan enggak? Baik, Prof, kalau misalnya melihat keterangan kemarin saksi ART Ferdi Sambo, Susi, itu Prof melihatnya banyak bohong atau tidak sih? Ya, banyak yang berbeda dan saya memperhatikan sekali itu ada beban untuk dia ringan menjawab. Nah, ini juga saya merasakan itu. Prof melihat gesturnya seperti apa, Prof? Seringkali dia lama berpikir untuk menjawab. Dia melihat dulu, dia berpikir. Itu kan jawaban dari pikiran, bukan jawaban dari hati itu. Dia mencoba apa untuk ruginya kalau menjawab ini. Itu pikiran saya, mohon maaf kalau salah. Tapi itu menandakan bahwa dia ada beban. Sesuatu beban yang membuat dia berat untuk terbuka. Apa sih, Prof, kira-kira yang bisa membuat seorang saksi itu mengambil resiko sumpah palsu? Sampai hari ini, ya sampai hari ini dia masih bekerja, masih digaji, dibayar di keluarga ini. Nah, itu juga persoalan yang saya pikirkan. Dia masih dalam pengaruh dibayar, diberi upah untuk pekerjaannya. Dia sekarang masih menjaga rumah itu di sana. Itu juga bagian dari faktor yang perlu kita perhatikan. Tetapi situasional juga memungkinkan dia tidak biasa di sidang, dilakukan di sidang. Tapi adaptasi itu tidak
lama begitu. Ada pertanyaan 2-3 pertanyaan dia udah normal sebagai orang dewasa. Saya perhatikan juga intelijensianya itu cukup baik ya. Artinya dia mengerti tanggal, dia mengerti peristiwa di mana. Tapi soal lain atau pertanyaan lain dia berubah lagi. Nah, ini tentu ada pengaruh bagi saya, entah apa yang tidak bisa dipastikan. Kalau situasional mungkin tidak karena sudah, dan dia sudah dewasa. Kalau anak kecil memang ada pengaruh-pengaruh lain, maka undang-undang untuk mengatur untuk anak di bawah umur 12 tahun ke bawah itu sidangnya juga tertutup. Baik, Sama sekali. Prof. JPU sempat curiga Susi menggunakan sesuatu di balik jilbabnya, mungkin earpiece kah atau memang di remote atau di monitor. Prof melihat seperti apa? Apakah hakim ataupun jaksa memiliki hak untuk memeriksa saat itu di tempat? Ya, siapapun perangkat peradilan, ya jaksa hakim maupun penasihat hukum itu berhak untuk meminta kepada majelis agar dilakukan pemeriksaan. Saya menduga, mohon apa Kalau diizinkan. Prof melihatnya kemarin bagaimana? Iya, karena Apakah di remote dia ada memang? beban. Kalau itu kan tidak kelihatan dengan jilbabnya kan tidak kelihatan. Tapi kan dari lamanya berpikir, lamanya menjawab, ada suatu beban itu kan bisa saja orang curiga ada alat ya. Tapi kan tidak bisa dibuktikan. Pengadilan kan harus ada pembuktian yang betul-betul akurat. Jadi Baik. bisa diperiksa. Baik, sebenarnya banyak sekali yang bisa dibahas dengan Prof Gayus, tapi nanti kita lanjut di program pukul 21. Terima kasih Ya, banyak baik. Prof Gayus telah bergabung bersama Ya, kami di Newsroom. Sehat selalu, Ya, Prof. sama-sama. Terima kasih. Pemirsa, motif pria di Depok yang membunuh putri kandung dan menganiaya istri hingga kritis akhirnya terungkap. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Thank you, Prof. Sehat-sehat terus.